Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau coba kupas beberapa kutipan dan catatan yang Anda bagikan soal Benjamin Franklin. Tujuannya sih ya buat membongkar siapa dia sebenarnya di balik reputasinya yang wah udah kayak legenda itu ya, ilmuwan, penemu, diplomat, penulis. Iya, betul. Sumber-sumber ini kasih kita kesempatan buat lihat lebih dekat gitu. Gimana ceritanya seorang anak magang percetakan yang kabur bisa jadi salah satu arsitek penting Amerika. Hidupnya kan penuh pencapaian, tapi ya itu ada juga kontradiksi yang menarik. Siap ya kita telusuri bareng? Siap, sumber Anda ini langsung melukiskan Franklin sebagai sesosok polimatik sejati ya. Ilmuwan, penemu, diplomat, penulis, dan ahli strategi bisnis terbaik Amerika. Tapi yang menarik dari catatan Anda itu, kayaknya bukan cuma apa yang dia lakuin ya, tapi lebih ke gimana cara dia melakukannya gitu bukan? Dia terjemahin jadi sesuatu yang bermanfaat praktis. Dia buktiin petir itu listrik pakai layang-layang, terus dia langsung bikin penangkal petir. Gitu. Oh, jadi nggak cuma teori ya? Gak cuma teori, dia rancang kacamata bifokal buat dirinya sendiri, kompor hemat bahan bakar yang terkenal itu Franklin Stove, terus dia juga memetakan arus teluk, bahkan, wah, sampai punya teori soal penularan flu. Semuanya itu berangkat dari observasi sama kebutuhan nyata. Praktis banget ya pendekatannya. Dan semangat praktis itu kayaknya meluas juga ya ke ranah sipil. Materi Anda kan nyebutin soal perpustakaan pinjam, terus cikal bakal University of Pennsylvania, ada korps pemadam kebakaran sukarela, asuransi juga. Ini kalau dilihat bukan sekedar daftar pencapaian, tapi kayak dia beneran bangun infrastruktur sosial dari nol gitu ya. Betul, betul. Kutipan dia yang apa gunanya filsafat yang tidak bisa diterapkan, itu kayaknya pas banget ya menggambarkan semangatnya. Pas banget. Dan kalau kita lihat perjalanan awalnya, itu juga luar biasa loh. Seperti yang ada di materi Anda itu, dia kan kabur dari tempat magangnya. Terus sampai di Philadelphia, penampilannya kata calon istrinya, Deborah Reed, itu sangat canggung dan konyol. Wah, dari situ ya mulainya. Iya, tapi dia nggak diam aja. Dia membangun dirinya, dan juga, ini penting, citranya. Nah, ini dia soal citra. Tokoh Purichard di almanaknya itu kan isinya promosi kerja keras, hemat, dini tidur, dan dini bangun gitu-gitu. Catatan Anda menyoroti kalau ini tuh bukan cuma nasihat moral biasa ya, tapi juga kayak strategi bisnis dan personal branding yang cerdas banget di masanya. Benar. Autobiografinya pun, seperti yang Anda sebutkan tadi, itu juga sebuah, konstruksi citra yang sangat cermat. Kisah sukses dari nol, tapi disampaikannya itu dengan kerendahan hati yang agak diperhitungkan gitu. Dia nulis, seperti yang memang saya lakukan, itu kan nunjukin ada kebanggaan tersembunyi di situ. Oh gitu ya, pinter main kata-kata juga berarti. Pinter banget. Dia juga ahli bangun jaringan. Contohnya lewat klub Junto itu. Isinya para pengrajin muda buat saling dukung karir, tukar ide. Ini nunjukin dia sadar banget pentingnya reputasi dan koneksi. Tapi di balik citra yang dibangun rapi itu ada sisi kompleksnya juga ya. Saya agak tertarik baca di catatan Anda soal proyek kesempurnaan moral dia. Ada 13 kebajikan yang dia catat di buku kecil, tapi ironisnya dia nambahin kerendahan hati itu justru setelah dikritik sombong sama temennya. Gimana tuh? Hahaha, iya. Itu nunjukin sisi pragmatisnya dia, bahkan dalam urusan moralitas. Jadi moralitasnya Franklin itu bukan soal dogma agama yang kaku, lebih ke kebajikan sipil, berbuat baik buat masyarakat. Dia pernah bilang, menuangkan manfaat untuk kebaikan bersama adalah ilahi. Jadi tujuannya lebih ke manfaat sosial ya? Iya, dia itu seorang deis, percaya Tuhan tapi lewat akal dan alam. Agak skeptis dia sama agama yang terorganisir. Jadi proyek moral itu mungkin lebih kayak latihan disiplin diri aja, bukan cari kesucian gimana gitu. Oke. Nah, hubungan personalnya gimana? Itu juga disebut rumit ya di sumber Anda. Ada kesetiaan ke istrinya Deborah dalam pernikahan hukum adat mereka, tapi di sisi lain dia kayaknya cari stimulasi intelektual lebih dari perempuan lain di London atau Paris. Betul. Pernikahannya dengan Deborah itu common law marriage. Diakui masyarakat walau tanpa upacara resmi waktu itu. Tapi ya, dia memang jelas mendambakan teman diskusi intelektual yang mungkin nggak didapat dari Deborah. Dan jangan lupa juga ketegangan yang tragis itu dengan putranya, William. Oh iya, yang tetap setia sama Inggris pas revolusi ya? Iya, itu kan kontras banget sama citra dia sebagai bapak bangsa Amerika. Terus ada juga sisi humornya dia yang lumayan tajam.
Kayak cerita Pluit masa kecilnya itu, yang ngajarin soal nilai uang, atau proposalnya yang setengah serius ke Royal Academy soal bikin parfum kentut. Hah, parfum kentut? Serius itu? Ya, itu menunjukkan kemampuannya dia mencampur kecerdasan, pragmatisme, bahkan ya sedikit kenakalan gitu. Wah, menarik-menarik. Nah, momen kunci di karier politiknya juga penting kan? Selain eksperimen layang-layang yang legendaris itu, Jelas, perannya di Revolusi Amerika itu krusial banget. Dia ikut nyunting draft deklarasi kemerdekaan yang ditulis Jefferson. Dia yang ganti frasa suci dan tak terbantahkan jadi terbukti dengan sendirinya, atau self-evident. Perubahan kecil, tapi dampaknya filosofis banget. wow, itu detail penting. Terus di konvensi konstitusi, dia kan negarawan paling senior ya. Dia jadi penengah penting. Dia bilang ke delegasi lain buat meragukan sedikit infalibilitas mereka sendiri. Tujuannya ya, biar bisa kompromi. Warisannya memang kerasa besar ya, simbol kecerdikan Amerika, ikon self-help. Tapi catatan Anda juga nyinggung soal kritik terhadapnya, terutama dari kaum romantis. Bisa dijelasin dikit soal itu? Iya. Jadi, kaum romantis itu kan gerakan abad ke-19 yang lebih mentingin emosi, intuisi, spiritualitas gitu ya. Nah, mereka merasa Franklin ini terlalu fokus ke hal-hal duniawi, materialistis, dianggap kurang mendalam secara jiwa. Etosnya yang sangat pragmatis dan utilitarian itu dikritik sama mereka. Oke, jadi ada pandangan lain juga ya soal dia. Ada. Jadi kalau kita rangkum dari semua sumber ini, gambaran Franklin jadi jauh lebih kaya ya, bukan cuma kakek bijak yang ada di uang dolar. Betul. Dia itu manusia yang jenius, ambisius, praktis banget, humoris juga, tapi ya penuh kontradiksi. Dan yang pasti, pengaruhnya luar biasa besar dalam membentuk Amerika. Jadi diskusi kita sampai sini dulu ya. Franklin ini memang mewujudkan banyak etos Amerika. Kerja keras, inovasi, pengabdian ke masyarakat. Tapi dia juga nunjukin betapa rumitnya menyeimbangkan citra publik yang udah dibangun hati-hati sama kehidupan pribadi yang penuh nuansa dan ya, pilihan-pilihan sulit kadang. Benar sekali. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Gimana ya kita menafsirkan warisan tokoh besar yang citra publiknya begitu kuat, sementara kehidupan pribadinya ternyata menyimpan banyak kompleksitas dan kompromi. Dan juga apa artinya menjadi Franklin dengan segala kelebihan dan kekurangannya di zaman kita sekarang. Menarik untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.